Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ambarwati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Gondang, kepada yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru SDN Gondang, yang kami hormati pula rekan-rekan CGP Angkatan 11 kelas 46B yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di dunia maya ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan mungkin secara singkat, tapi insya Allah sudah tercover semua. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan pada sore hari ini akan dilimpahi rahmat, taufik dan hidayahnya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya adalah Joko Indarto, SPDI, CGP Angkatan 11 kelas 46B, dengan fasilitator Bapak Gunawan SPD, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Titin Malikah SPSI. Saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan pantun. Jalan-jalan ke ujung desa, Cakep. banyak pemandangan sejuk di mata. Cakep. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Cakep. Hari Senin pagi bersiap upacara. Cakep. Semua murid rapi berjajar. Cakep. Dengan Ki Hajar dan filosofinya, kita wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada materi. Bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, nilai-nilai kebajikan. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu sekolah atau di dalam kelas. Konsep utama modul budaya positif itu pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Sekarang ada pertanyaan, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua,
Pemberian hukuman melalui hal positif, misalkan membersihkan halaman sekolah, dapat mendisiplinkan murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Nah, itu nanti bisa kita jawab setelah penjabaran ini dulu nggih. Sekarang saya lanjutkan untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid saat belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, sekarang ada gambar tangan. Nah, cobalah buka. Yang pertama, mungkin di samping Bapak Ibu sekalian ada rekannya. Kalau tidak, ya nanti bisa dipraktekkan besok, nggih. Tapi kalau sekarang ada pasangan, nggih monggo dipraktekkan. Yang pertama, carilah pasangan di samping Bapak Ibu guru. Kemudian ada yang berperan sebagai A dan yang satunya berperan sebagai B. Untuk A, perannya adalah mengepalkan tangan supaya kepalan tangan tersebut tidak boleh dibuka sekuat apapun yang dilakukan oleh B. Untuk B, perannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Nah, permainan ini bisa dilakukan selama 30 detik secara bergantian, nggih. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah A tetap bertahan ataukah B? Siapa yang memegang kendali? Nah, kemungkinan jawaban kita semua adalah untuk pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Sedangkan pertanyaan ketiga, siapa yang memegang kendali? Nah, itu siapa yang sesungguhnya memegang kontrol. Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin positif. Disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan rasa ketidaknyamanan, karena pada murid yang mendengar kata peraturan, murid akan merasa terkekang karena harus diatur. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita yaitu mewujudkan murid yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapan kita, disiplin itu harus berasal dari dalam diri murid, bukan terpengaruh oleh peraturan. Misalnya ada murid yang berkata, saya akan dihukum. Hal tersebut masih dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan maksud dari disiplin ini berasal dari dalam diri murid tersebut. Sehingga mereka akan sadar bahwa hal tersebut berasal dari dalam diri sendiri, bukan untuk menyenangkan guru ataupun tidak bebas dari hukuman. Jadi yang kita gali adalah motivasi intrinsik murid-murid kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan sekarang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Yang kelima, kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Saya lanjutkan sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atas penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dengan perilaku atau sikap kita, hukuman dan penghargaan, ternyata ini identitasnya nanti adalah gagal. Kenapa gagal? Hukuman itu menyakitkan, rasanya tidak nyaman. Murid merasa takut, guru memaksa, murid menyembunyikan masalah, dan murid menjadi rendah diri. Penghargaan itu juga merupakan kegagalan. Kenapa? Karena merusak hubungan atau sikap iri, tidak efektif, tidak kreatif, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sekarang yang sukses. Pertama adalah konsekuensi. Guru perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diiringi memegang kontrol dan memperbaiki kesalahan. Restitusi, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi, pertama, bukan untuk menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, murid tidak mengerjakan PR. Ini contohnya. Sekarang gurunya akan memberikan hukuman. Guru menghukum murid tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi bagaimana? Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR saat istirahat. Guru tegas dan murid mentaati peraturan. Sedangkan restitusinya bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas pada murid dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Saya lanjutkan, sekarang adalah 5 posisi kontrol guru. Pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, yang tertinggi itu adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru yang mengambil posisi ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mereka sering mengancam dan menekan murid dengan pernyataan seperti patuhi aturan saya atau awas. Sikap ini dapat membuat murid merasa marah dan mungkin bersikap agresif. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Guru yang mengambil posisi ini berbicara dengan lembut, tetapi mencoba membuat murid merasa bersalah. Mereka mungkin berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Murid yang berada di bawah kendali pembuat merasa bersalah akan merasa rendah diri dan tidak berharga. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru yang mengambil posisi teman mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif atau negatif. Mereka mungkin mencoba untuk menjadi teman baik murid dengan mengatakan, "Ayo bantulah demi bapak ya," atau "demi ibu ya," gitu. Namun hal ini dapat membuat murid tergantung pada guru tertentu dan tidak mandiri. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi ini melibatkan pengawasan dan penerapan aturan. Guru yang mengambil posisi pemantau akan menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka akan bertanya tentang peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana guru berusaha untuk bekerja sama dengan murid. Mereka membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisis kebutuhan diri mereka, dan mencarikan solusi. Guru di posisi manajer bertanya, "Apa yang kita yakini dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, selanjutnya tadi sudah ya, identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini merupakan identitas yang gagal, sedangkan identitas yang berhasil atau sukses itu guru harus memposisikan dirinya sebagai teman, meskipun itu kurang tepat, tapi tidak apa-apa dilaksanakan, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Yang selanjutnya sebagai pemantau itu setingkat lebih baik, dan yang terbaik adalah sebagai manajer. Sekarang bisa kita lihat di hasilnya yang paling bawah. Kalau yang atasnya ini hanya contoh-contoh perkataannya guru saja. Yang paling bawah ini adalah hasilnya sebagai penghukum. Hasilnya apa sebagai penghukum? Murid itu akan memberontak, mendendam, dan akan menyalahkan orang lain. Itu hasilnya nanti kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sikap itu akan muncul pada diri murid-murid kita. Sedangkan yang sebagai teman, nah sebagai teman ini sebenarnya boleh kita lakukan, tapi tidak boleh secara terus-terusan, karena itu akan membuat hasilnya itu ketergantungannya murid pada guru tersebut. Pemantau, nah ini menyesuaikan bila diawasi, ya anak-anak sudah mulai atau murid-murid kita akan mulai muncul sikap dan perilaku positifnya,
meskipun merasa masih diawasi. Dan yang paling tinggi, paling bagus itu guru memposisikan dirinya sebagai kenapa demikian? Bentar. Karena sebagai manajer akan menguatkan watak dan karakter siswa atau murid kita tersebut. Saya lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ketika masa pandemi COVID? Nah, kemungkinan jawabannya umumnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, saya lanjutkan. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, bentuklah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang keyakinan kelas sudah, kita masuk pada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan nanti di segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi. Panjenengan sedaya mungkin sudah melaksanakannya, mungkin menurut gaya kita masing-masing, bahkan tanpa mengetahui bahwa itu adalah teori restitusi, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan. Kemudian ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, merupakan sisi dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi sukses. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan menenangkan emosinya. Caranya bisa beragam, seperti meyakinkan bahwa manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk orang dewasa. Bila sudah lebih tenang, anak bisa diajak untuk mencari solusi dengan lebih mudah. Validasi tindakan yang salah. Langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, orang dewasa harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi, kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Bila kesalahan pada anak ditolak, maka anak akan selalu terjebak pada masalah yang sama. Oleh sebab itu, orang dewasa perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian, anak pun akan merasa dimengerti.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini, orang tua akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan. Dalam langkah ini, orang dewasa bisa bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Setelah itu, anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya. Demikian Bapak Ibu guru yang kami hormati, materi diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan selama diseminasi tadi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini karena moderatornya juga saya sendiri, nggak apa-apa, monggo. Tidak ada pertanyaan. Tidak apa, mungkin nanti bagi teman-teman, ini semuanya teman-teman yang dekat ya dengan saya, khususnya kita berteman di SDN Gondang dan di CGP Angkatan 11, khususnya kelas 46B, nanti bisa kita misalkan menemukan atau mungkin menemui kesulitan, terutama berkaitan dengan peserta didik kita, bisa kita musyawarahkan, bisa kita bicarakan, baik itu melalui grup-grup WhatsApp maupun bertatap muka secara langsung. Seperti apa itu mungkin masalah yang perlu kita selesaikan, ini terutama pada anak-anak didik kita, karena kita sebagai guru itu adalah tugas yang paling mulia di muka bumi ini, karena guru itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan seluruhnya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan mengakhiri kegiatan diseminasi saya pada sore hari ini. Sebelumnya saya minta tolong kepada Ibu Ambar selaku Kepala Sekolah SDN Gondang untuk memberikan closing statement pada diseminasi saya sore hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ambar. Baik, terima kasih Pak Joko untuk diseminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa untuk diseminasi dari Pak Joko. Semoga menginspirasi kita semua. Saya pun sebagai kepala sekolah pun juga harus belajar tentang diseminasi, karena untuk disiplin positif tidak hanya untuk murid saja, tetapi guru pun juga harus disiplin positif juga, karena dari dalam diri kita juga sendiri nanti juga akan berpengaruh pada murid-murid kita. Jadi dampingi murid dengan sepenuh hati, ikhlas untuk mendampingi murid agar murid kita nanti suatu kelak di masa depan akan lebih baik lagi. Terima kasih untuk diseminasinya, sangat menginspirasi, dan untuk CGP Angkatan 11 luar biasa, semoga tetap lebih luar biasa lagi untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman guru SDN Gondang, semoga bisa menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Joko, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Ambar. Ibu Indah tadi raise hand, ada apa Ibu? Enggak jadi Pak, maaf salah pencet. Enggak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatian panjenengan sedoyo pada sore hari ini. Alhamdulillah kegiatan diseminasi saya berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Mbak Vili. Mbak Vili tahu apa tidak Pak Guru panggil ke sini? Waalaikumsalam, tahu Pak, karena saya tidak membawa buku PAI. Ya, menurut Mbak Vili, tidak membawa buku pelajaran itu sebuah kesalahan apa bukan? Iya Pak, tidak membawa buku pelajaran adalah sebuah kesalahan. Nah, Mbak Vili pasti punya alasan mengapa tidak membawa buku pelajaran PAI hari ini. Maaf Pak, tadi malam saya keliru melihat jadwal pelajaran. Yang saya lihat ternyata jadwal hari Kamis, padahal hari ini hari Jumat. Nah, lain kali Mbak Vili harus lebih teliti lagi ya, melihat jadwal pelajaran sesuai dengan harinya. Iya Pak. Mbak Vili masih ingat dengan kesepakatan kelas kita di awal semester 1 dulu? Coba sebutkan. Masih ingat Pak, yaitu harus membawa buku pelajaran dalam tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Betul. Nah, itu Mbak Vili tahu. Apakah keyakinan atau kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan Mbak Vili? Iya Pak. Nah, apa yang akan Mbak Vili lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas dengan baik? Saya akan lebih teliti lagi melihat jadwal pelajaran sesuai harinya Pak, supaya saya tidak keliru lagi membawa buku pelajaran saya. Ya, Mbak Vili, Pak Guru harap Mbak Vili ya tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya Pak, saya minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya Filia Rosandi, kelas 6 di SDN Gondang. Saya merasa nyaman dan terlindungi. Terima kasih Pak Joko. Bangun dan bukalah mata.